Sedikit update seputar YouTube. Jadi mulai tanggal 15 Oktober nanti untuk konten short di sini durasinya sudah diperpanjang ya menjadi 3 menit. Yang kalau sebelumnya kan di situ maksimal cuma 1 menit aja. Nah, ini menurut saya menarik, artinya kita nanti nggak perlu pusing lagi mikirin gimana caranya supaya konten short kita itu bisa ngepas di 60 detik. Karena kan kadang-kadang ketika kita bikin konten short, itu ada kalanya kadang bisa kelebihan ya, kadang kelebihan 5 detik, kadang kelebihan 3 detik. Nah, masalahnya kelebihan 1 detik aja ya di video kita, maka video kita tadi itu bakalan berubah menjadi video panjang, bukan konten short lagi. Nah, karena di sini durasinya sudah diperpanjang menjadi 3 menit, artinya kan di sini kita juga bisa lebih fleksibel lagi dalam bikin kontennya. Dan tentunya juga kita nanti nggak perlu kehilangan beberapa informasi penting pada konten short kita, teman-teman. Kalau menurut saya untuk durasi 3 menit sebenarnya di sini sudah lebih dari cukup ya. Ini pun kalau menurut saya ya bakalan jarang juga nih ada nanti untuk konten short yang durasinya 3 menit. Paling sih nanti mentok rata-rata ya di 2 menitan aja lah seperti itu. Karena kalau misalkan pengen bikin video yang durasi panjang, lebih baik nanti langsung bikin video panjang aja ya dibandingkan konten short. Karena ya pendapatan iklan untuk video panjang itu kan jauh lebih besar dibandingkan konten short seperti ini, teman-teman. Nah, karena ada perubahan durasi di konten short, ada kemungkinan juga sih kalau menurut saya nanti untuk algoritmanya juga bakalan berubah. Untuk perubahannya seperti apa, kita lihat aja nanti. Nah, cuman di sini untuk konten short yang durasinya 3 menit ini tidak berlaku khusus untuk channel artis ya. Channel artis itu adalah channel yang di samping nama channelnya ada ikon musik. Nah, kalau misalkan seperti itu di sini untuk konten shortnya masih durasi 1 menit. Jadi belum bisa yang 3 menit, teman-teman. Terus juga kalau menurut saya ya untuk konten short yang durasi 3 menit sebenarnya di sini ada plus minusnya juga nih. Plusnya apa? Plusnya ya kita di sini bisa upload video dengan durasi yang lebih panjang. Terus untuk minusnya di sini kalau misalkan kita nanti upload video yang rasionya persegi atau yang vertikal ke atas, jika misalkan durasinya itu di bawah 3 menit, maka nanti akan berubah secara otomatis menjadi konten short. Nah, terus masalahnya apa dong? Nah, masalahnya untuk konten short itu seperti yang kita tahu, dia pendapatan iklannya jauh lebih rendah dibandingkan video panjang. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian pengen bikin video panjang, perhatikan di bagian rasionya ya. Jadi nanti jangan asal bikin rasio sembarangan, supaya nanti video panjang kalian tidak berubah menjadi video short, teman-teman, gitu. Nah, di sisi lain juga karena di sini kan durasinya sudah bisa sampai 3 menit, berarti di sini kita juga bakalan lebih susah untuk dapatin retensi. Nah, sedangkan yang kita tahu retensi itu kan adalah salah satu faktor penentu bagus atau enggaknya video kita di mata algoritma YouTube. Jadi nanti makin tinggi retensinya, makin besar pula kesempatan video kita itu direkomendasikan sama YouTube-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya retensi itu apa? Retensi itu adalah lamanya orang nonton video kita. Sebagai contoh nih, misalkan kita bikin video short dengan durasi 60 detik. Kalau misalkan orang cuma nonton 30 detik aja, berarti di sini retensinya yaitu 50%. Karena kan orang nonton cuma separuh aja nih. Nah, sedangkan kalau misalkan orang nontonnya 60 detik atau sampai habis, berarti di sini retensinya 100%, teman-teman. Nah, jadi nanti makin panjang durasi video yang kita bikin, maka di sini kita juga bakalan lebih susah juga untuk dapatin retensinya. Karena kan di sini kita juga harus pintar-pintar nih mikirin gimana caranya supaya penonton itu tetap betah nonton video kita yang 3 menit ini, ya. Jadi jangan sampai nanti penonton itu baru buka dia langsung skip. Maka nanti ya retensinya juga bakalan anjlok banget, teman-teman, gitu. Nah, cuman di sini belum ada informasi ya, apakah nanti untuk format iklannya itu bakalan berubah atau masih tetap sama seperti yang sekarang. Cuman kalau misalkan format iklannya masih sama seperti yang sekarang, ya menurut saya sih pendapatan iklan short juga bakalan masih tetap sama aja. Meskipun di sini kita bikin videonya durasinya yang 3 menit sekalipun. Nah, kalian sadar nggak sih? Kayaknya makin kesini YouTube itu makin mirip kayak TikTok gitu ya. TikTok itu kan dia bisa upload video di atas 1 menit gitu. Walaupun saya kurang tahu ya berapa maksimalnya. Terus juga di TikTok itu kan ketika kita live streaming itu penonton bisa ngasih gift. Nah, di YouTube sendiri untuk fitur gift seperti ini nanti juga bakalan ada nih, teman-teman. Tapi ya nggak ada salahnya juga sih. Artinya kan di sini YouTube itu berusaha supaya platform mereka itu tidak ketinggalan sama platform-platform yang lainnya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya sedikit update seputar YouTube. Jadi di sini untuk konten short itu durasinya sudah diperpanjang menjadi 3 menit per 15 Oktober nanti. Nah, kalau menurut teman-teman nih gimana sih tanggapan kalian mengenai konten short yang 3 menit ini? Apakah menurut kalian menarik atau biasa-biasa aja gitu? Jangan lupa nanti tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin segini dulu untuk video kita kali ini dan thank you banget nih buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video seputar YouTube yang lainnya.